Assalamualaikum pemirsa setia Laudia Story. Kabar mengejutkan datang dari Banten. Sebuah peristiwa mengerikan mengguncang warga setelah terungkap seorang wanita muda tertangkap menjual daging sapi yang ternyata dicampur dengan daging manusia. Bagaimana bisa hal sekeji itu terjadi di tengah keramaian pasar tradisional? Simak kisah lengkapnya hanya di Laudia Story. Tempat di mana kisah nyata dan tragedi kehidupan diungkap dengan gaya penuturan berita yang tak akan kalian lupakan. Pagi itu, matahari baru saja naik di atas langit Banten. Kabut tipis masih menggantung di antara deretan kios pasar tradisional yang sudah mulai ramai sejak azan subuh berkumandang. Suara pedagang bersahutan, menawar, memanggil pelanggan, dan menyapa satu sama lain dengan hangat. Bau campuran antara sayur segar, ikan asin, rempah, dan daging memenuhi udara, aroma khas yang selalu membuat siapapun tahu, disinilah denyut kehidupan rakyat kecil berputar setiap hari. Di salah satu sudut pasar, berdirilah kios sederhana milik seorang wanita muda bernama Rani. Wajahnya lembut, dengan senyum yang selalu tampak tulus di mata pelanggan. Ia dikenal sebagai penjual daging sapi yang jujur dan rajin, sosok yang disukai oleh banyak pembeli karena pelayanannya cepat dan dagingnya selalu terlihat segar. Hampir setiap pagi, kiosnya dipenuhi antrean panjang. Ibu-ibu rumah tangga, pedagang warung, hingga pembeli dari luar kota rela datang pagi-pagi hanya untuk mendapatkan daging jualannya. Setiap hari, Rani datang ke pasar sebelum fajar. Dengan pakaian sederhana dan celemek yang sudah sedikit lusuh, ia menata potongan daging dengan rapi di atas meja kayu yang dibungkus plastik putih. Ia tahu persis bagaimana menarik kepercayaan pembeli, tersenyum, berbicara lembut, dan menawarkan potongan terbaik dengan harga sedikit lebih murah dari kios lain. Ia bahkan sering memberikan sedikit tambahan daging untuk pelanggan langganannya. Bagi warga pasar, Rani adalah contoh pedagang muda yang sukses. Di usianya yang baru lewat 20, ia sudah bisa membuka kios sendiri tanpa bantuan siapapun. Banyak yang memuji kerja kerasnya, bahkan ada yang menganggapnya inspirasi bagi pedagang muda lainnya. Namun di balik semua pujian itu, ada hal yang perlahan membuat beberapa pedagang senior merasa heran. Dalam waktu singkat, Rani mampu memperluas kiosnya, mengganti timbangan dengan yang baru, dan bahkan membeli motor untuk mengantarkan pesanan ke pelanggan tetap. Padahal, kondisi ekonomi sedang sulit, harga daging di pasar sering naik turun, dan beberapa pedagang lain justru kesulitan mendapatkan stok. Tapi Rani seolah tak pernah kekurangan. Dagangannya selalu penuh, dagingnya tampak segar, dan pembelinya tak pernah sepi. Ada yang menyebutnya hanya beruntung, tapi ada pula yang mulai curiga, karena bau daging yang ia jual sedikit berbeda dari biasanya. Tidak menyengat, tapi ada aroma asing yang tak bisa dijelaskan. Pagi itu, seorang pedagang daging tua bernama Pak Darto menghampiri kios Rani dengan wajah penasaran. "Kamu ini dapat pasokan dari mana, Neng? Tiap hari segar terus, padahal pemotongan lagi susah?" Tanyanya sambil mengamati potongan daging di meja. Rani hanya tersenyum kecil. "Ada langganan lama, Pak. Saya ambil langsung dari luar kota." Jawabannya terdengar meyakinkan, tapi sorot matanya terlihat gugup sesaat sebelum kembali menunduk. Pak Darto mengangguk pelan, walau dalam hatinya tersisa tanda tanya yang belum terjawab. Sementara itu, pelanggan tetap Rani semakin bertambah. Salah satunya adalah Bu Heni, ibu rumah tangga yang selalu membeli 2 kilo daging setiap pekan. Ia sering memuji kelembutan daging jualan Rani. Namun belakangan, ia mulai merasa aneh. Saat memasak, tekstur daging terasa berbeda, lebih lembut tapi sulit dikunyah, dan baunya berubah setelah direbus lama. Ia mengira mungkin karena bumbu, atau kualitas daging dari kota lain. Tapi rasa penasaran itu tumbuh menjadi kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Hari demi hari, pasar tetap ramai seperti biasa, tapi di balik kesibukan itu, bayangan rahasia besar mulai menyelimuti kios kecil Rani. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik meja potongannya, di antara pisau tajam dan timbangan digital yang selalu ia jaga rapat dari pandangan orang lain. Dari luar,
Ia tampak seperti pedagang muda yang pekerja keras dan tulus. Tapi dari dalam, sesuatu yang kelam mulai tumbuh. Sesuatu yang kelak akan mengguncang seluruh Banten dan membuat orang-orang bertanya, bagaimana bisa seorang wanita muda dengan wajah sebaik itu menyimpan rahasia sekeji dan sebesar ini? Dan pagi itu, ketika matahari mulai meninggi dan pasar semakin ramai, tak ada yang menyadari bahwa kisah kelam yang akan mengguncang satu kota baru saja dimulai, di kios kecil bernama Daging Segar Rani. Hanya dalam waktu beberapa bulan, nama Rani semakin dikenal di kalangan pedagang pasar dan pelanggan setia. Dari yang semula hanya memiliki satu meja kecil, kini ia sudah menempati 2 kios bersebelahan. Di atas kiosnya kini terpampang papan baru bertuliskan, Daging Segar Rani murah, bersih, dan terpercaya. Wajahnya yang ceria dan tutur katanya yang sopan membuat banyak orang semakin percaya padanya. Setiap pagi, antrean di depan kiosnya mengular panjang, bahkan sebelum pasar dibuka secara resmi. Ia tampak seperti contoh nyata dari kerja keras dan keberuntungan yang berpihak pada orang muda. Namun di balik kesuksesan yang cepat itu, ada hal-hal yang tak sepenuhnya masuk akal. Pedagang-pedagang lama mulai saling berbisik. Bagaimana mungkin gadis muda itu bisa menambah stok daging sebanyak itu tanpa kesulitan pasokan? Padahal, sebagian besar pedagang lain harus memesan dari jagal dan menunggu giliran potong hewan. Sementara Rani selalu punya daging segar, bahkan di hari-hari saat pengiriman dari rumah potong hewan terlambat. Dagingnya aneh, tapi entah kenapa cepat sekali laku, bisik salah satu pedagang ayam kepada temannya. Rumor itu makin meluas ketika beberapa pelanggan mengaku mendapat potongan daging dengan serat dan warna yang sedikit berbeda dari biasanya. Namun karena harganya murah dan rasa masakannya tetap gurih, banyak yang tidak memperdulikannya. Di luar pasar, kehidupan Rani mulai berubah drastis. Ia kini terlihat mengenakan pakaian yang lebih rapi, memakai perhiasan sederhana, dan datang ke pasar dengan motor baru. Bagi sebagian orang, itu hasil kerja kerasnya. Tapi bagi mereka yang memperhatikannya dengan saksama, ada sesuatu yang berubah dalam tatap matanya. Rani tak lagi banyak bicara seperti dulu. Ia sering tampak terburu-buru dan lebih tertutup. Bila ditanya dari mana ia mendapat pasokan daging, ia hanya menjawab singkat, "Dari langganan lama, Pak." Tak pernah lebih dari itu. Suatu sore, setelah pasar mulai sepi, seorang teman lamanya bernama Nia datang berkunjung. Mereka sempat akrab sejak masa sekolah, tapi jarang bertemu sejak Rani sibuk berdagang. Nia kaget melihat kemajuan sahabatnya itu. "Ran, cepat sekali kamu sukses. Dulu kamu bilang susah banget buka kios, sekarang malah 2 sekaligus," ucapnya kagum. Rani hanya tersenyum kecil, lalu memalingkan wajah. "Iya, nih. Mungkin rezeki lagi bagus," jawabnya datar, tapi tatapan matanya kosong, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin ia ceritakan. Beberapa hari kemudian, suasana pasar mendadak berubah. Seorang petugas kebersihan menemukan plastik hitam di belakang kios Rani yang dibuang tergesa-gesa. Di dalamnya terdapat potongan daging dengan bentuk aneh dan tak biasa. Petugas itu mengira hanya sisa potongan sapi yang tak terpakai. Namun perasaan takut tiba-tiba membuatnya menutup kembali plastik itu dan memanggil penjaga pasar. Saat kabar itu tersebar di antara pedagang, suasana pasar mulai tegang. Namun karena tak ada bukti jelas, isu itu diredam oleh pengelola pasar agar tidak menimbulkan kepanikan. Di rumah kontrakannya yang sederhana, Rani sering terlihat termenung di teras setiap malam. Lampu kamarnya redup, dan suara motor yang melintas di depan rumah tak mampu menutupi suara hatinya yang gelisah. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bertarung antara ketakutan dan keinginan untuk terus bertahan. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya salah, tapi rasa takut kehilangan segalanya membuatnya terus melangkah lebih dalam. Dalam sekejap, rezeki yang dulu ia anggap berkah kini berubah menjadi beban yang menakutkan. Namun hidup berjalan seperti biasa. Pasar tetap ramai, pembeli tetap datang, dan uang terus mengalir. Tak ada yang tahu bahwa di balik meja dagangannya,
Rani telah melewati batas yang tak seharusnya dilewati manusia. Hingga suatu hari, seorang pelanggan lama mulai merasa curiga, dan dari situlah segalanya mulai berubah. Sebuah rahasia besar yang selama ini tersimpan rapat di balik kios kecil itu perlahan mulai terkuak, membawa Rani ke jurang yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu suasana pasar tampak seperti biasa. Hiruk-pikuk pembeli dan suara tawar-menawar membentuk irama yang akrab di telinga warga Banten. Namun di tengah kesibukan itu, seorang pelanggan setia bernama Bu Heni tampak gelisah. Ia berdiri cukup lama di depan kios Rani, memperhatikan potongan daging yang ditata rapi di atas meja. Entah kenapa, pagi itu ia merasa ada yang berbeda. Warna dagingnya sedikit lebih pucat, teksturnya tak seperti daging sapi segar biasanya. Tapi Rani tetap menyambutnya dengan senyum ramah seperti biasa. Mau daging khas dalam, Bu? Baru datang pagi ini. Bu Heni mengangguk pelan, membayar, lalu membawa pulang belanjaannya tanpa banyak bicara. Namun di hatinya, ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Sesampainya di rumah, Bu Heni langsung menyiapkan daging itu untuk dimasak menjadi semur kesukaan anak-anaknya. Ia sudah terbiasa dengan aroma daging sapi yang kuat, tapi kali ini berbeda. Saat daging itu direbus, muncul bau aneh yang membuatnya mual. Ia mencoba menambahkan bumbu, menutup panci rapat-rapat, tapi rasa itu tetap mengganggu. Setelah masakan matang, ia mencicipinya sedikit. Rasa gurihnya masih ada, tapi tekstur daging terasa lembek dan sulit dikunyah. Ia memutuskan untuk tidak menyajikannya pada keluarga, dan keesokan harinya, ia pergi ke pasar untuk bertanya pada Rani. Namun anehnya, pagi itu kios Rani tutup. Kabar tentang kios Rani yang tak buka mulai menyebar. Beberapa pedagang berasumsi ia sedang keluar kota mengambil stok baru. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa semalam mereka melihat seseorang mengantar beberapa karung besar ke kiosnya lewat pintu belakang. Seorang pedagang ikan bahkan bersumpah mendengar suara keras dari arah kios itu sekitar tengah malam. Namun karena pasar sudah sepi dan gelap, tak ada yang berani memeriksa. 2 hari kemudian, Rani kembali berjualan seperti biasa. Wajahnya tampak tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Namun Bu Heni yang kebetulan datang pagi itu memberanikan diri untuk bertanya, "Ran, kok daging yang kemarin baunya aneh, ya? Ada yang beda rasanya?" Rani terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Mungkin karena dagingnya baru dipotong dari luar kota, Bu. Kadang memang baunya agak beda." Ia tertawa kecil menutupi kegugupannya, lalu cepat-cepat mengganti topik. Tapi Bu Heni tetap menatapnya curiga. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah kejadian itu, beberapa pelanggan lain juga mulai merasakan hal serupa. Ada yang mengeluh dagingnya cepat busuk meski disimpan di lemari pendingin, ada pula yang mendapati warna air rebusannya berubah kecoklatan pekat. Kecurigaan itu akhirnya sampai ke telinga petugas pengelola pasar. Mereka mencoba melakukan pemeriksaan ringan, namun Rani selalu punya alasan untuk menolak. "Daging saya aman, Pak. Semua dari pemasok resmi," ujarnya dengan nada meyakinkan. Ia menunjukkan beberapa nota pembelian palsu yang seolah menandakan transaksi sah dengan jagal luar kota. Namun sebuah peristiwa kecil menjadi titik balik dari segalanya. Suatu pagi, seorang pedagang sayur bernama Sari melihat cairan berwarna merah menetes dari ember besar di belakang kios Rani. Saat didekati, bau tajam langsung menusuk hidung. Sari menahan napas, menatap ember itu dengan wajah pucat. "Ini bukan darah sapi," katanya lirih. Tapi sebelum sempat memeriksa lebih jauh, Rani muncul tiba-tiba dan menutup ember itu dengan cepat sambil tersenyum kaku. "Maaf, Mbak Sari, bukan apa-apa. Tumpahan dari kemarin." Desas-desus makin sulit dibendung. Warga mulai membicarakan hal-hal yang lebih menyeramkan. Ada yang mengatakan Rani memiliki kenalan misterius yang datang setiap malam, membawa karung-karung besar dari arah belakang pasar. Ada pula yang mengaku mendengar suara mesin potong berdengung hingga dini hari.
Semua kabar itu bercampur antara rasa takut dan penasaran. Hingga suatu hari, Bu Heni memutuskan melapor kepada petugas pasar dan dinas kesehatan. Ia merasa ada sesuatu yang harus diungkap. Laporan itu diterima dengan serius, dan dalam waktu singkat, tim gabungan dari kepolisian setempat turun tangan. Mereka menyusun rencana untuk melakukan pengawasan diam-diam terhadap kios Rani. Beberapa petugas berpakaian biasa datang sebagai pembeli, sementara yang lain memantau dari kejauhan. Rani tampak biasa saja, tapi matanya sesekali melirik gelisah ke arah kerumunan. Dan benar saja, pada malam berikutnya, ketika pasar sudah tutup dan hanya tersisa suara jangkrik dari kejauhan, sebuah mobil pick-up berhenti di dekat kios Rani. Dua pria menurunkan sesuatu yang besar, dibungkus rapat dengan terpal gelap. Tak ada yang tahu apa isinya. Tapi dari sanalah, kecurigaan yang selama ini terpendam mulai menemukan bentuknya. Pasar yang biasanya ramai dan penuh tawa itu, kini menyimpan ketegangan yang sulit dijelaskan. Semua orang menunggu sesuatu, entah kebenaran yang menakutkan, atau kebohongan yang selama ini menipu banyak orang. Dan di tengah kesunyian malam itu, bayangan Rani tampak berdiri di depan kiosnya dengan tatapan kosong, seolah tahu bahwa waktunya untuk bersembunyi sudah semakin sempit. Subuh itu, udara Banten terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di atap-atap kios pasar, sementara beberapa pedagang baru saja tiba untuk menyiapkan dagangan. Tak ada yang menyadari bahwa di balik kesunyian pagi itu, sebuah operasi rahasia sedang disiapkan. Beberapa mobil polisi tanpa sirene berhenti tak jauh dari gerbang pasar. Petugas berpakaian preman turun dengan langkah pelan, sebagian membawa kamera dokumentasi, sebagian lagi menenteng senter kecil. Di antara mereka, seorang perwira tampak memberi arahan singkat, suaranya rendah namun tegas. Kita masuk dari dua arah. Jangan buat keributan. Tunggu aba-aba saya. Di sisi lain, Rani terlihat sibuk seperti biasa. Ia datang lebih pagi dari pedagang lain. Dari jauh, terlihat ia mengeluarkan beberapa kantong plastik besar dari motor yang diparkir di belakang kios. Gerak-geriknya cepat dan teratur, seolah sudah terbiasa melakukan itu setiap hari. Ia menata daging di meja kayu, mengelapnya hingga tampak mengilap di bawah lampu neon yang redup. Tak ada ekspresi aneh di wajahnya. Hanya ketenangan yang justru terasa mencurigakan bagi mereka yang mengamatinya. Beberapa petugas mulai merapat, berpura-pura menjadi pembeli yang datang lebih awal. Salah satu dari mereka mendekat ke kios dan menyapa, "Bu, dagingnya segar sekali. Ambil dari rumah potong mana ya?" Rani menoleh cepat, matanya tampak gugup sesaat, lalu tersenyum. "Dari luar kota, Pak. Baru datang subuh tadi." Jawabannya singkat, tapi cukup untuk menyalakan tanda bahaya di kepala petugas itu. Ia mengangguk pelan, lalu memberi isyarat halus ke rekannya yang berdiri di dekat gerobak sayur. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar serempak. Polisi berseragam muncul dari arah belakang kios, sementara yang lain menutup akses jalan di sisi kiri pasar. Rani sempat panik, tapi belum sempat berbuat apa-apa. Seorang petugas langsung menghampirinya dan menunjukkan surat perintah penggeledahan. "Kami dari Polres setempat, Bu. Tolong tetap tenang. Kami akan memeriksa isi kios Anda." Rani mencoba tersenyum, meski wajahnya pucat seketika. "Ada apa, Pak? Saya hanya jual daging biasa," ucapnya bergetar. Suasana pasar berubah seketika. Pedagang lain yang baru datang berhenti di tempat, menatap ke arah kios Rani dengan campuran rasa kaget dan penasaran. Beberapa di antaranya berbisik, ada pula yang mulai merekam dari kejauhan dengan ponsel. Petugas membuka meja potong satu persatu, memeriksa setiap kantong plastik yang tersusun di bawah meja. Pada awalnya, mereka hanya menemukan potongan daging sapi biasa. Namun ketika salah satu petugas membuka ember besar di sudut belakang kios, suasana mendadak hening. Cahaya senter menyorot isi ember itu. Potongan daging dengan bentuk aneh, tidak beraturan,
dan warnanya lebih gelap dari daging sapi biasa. Seorang petugas menutup hidungnya, sementara yang lain berusaha menahan napas. "Ini bukan sapi," gumamnya pelan. Semua mata menatap ke arah Rani, yang kini tampak gemetar hebat. Tangannya berusaha menutupi ember itu, namun petugas keburu menariknya menjauh. "Tolong jangan dipegang dulu, Bu. Ini kami amankan untuk pemeriksaan." Beberapa menit kemudian, area kios langsung dipasangi garis polisi. Barang-barang yang diduga mencurigakan dimasukkan ke dalam kantong bukti. Rani duduk lemas di kursi kecil, wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap ke arah lantai. Suara bisik-bisik dari warga semakin keras. "Benar kata orang, dagingnya memang beda," ucap seorang ibu dengan nada ketakutan. Sementara itu, kamera dokumentasi merekam setiap sudut kios, termasuk freezer di belakang meja yang ternyata menyimpan beberapa potongan lain dalam kondisi beku. Ketika polisi mencoba memindahkan barang bukti ke mobil, Rani akhirnya membuka suara. Dengan nada bergetar, ia berusaha membela diri. "Saya tidak tahu, Pak. Saya cuma disuruh jual. Saya cuma ikut perintah." Tapi kata-katanya tak mampu menutupi kenyataan yang kini sudah terlihat jelas di depan semua orang. Petugas hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mereka tahu, dari sini penyelidikan akan berjalan panjang. Pagi itu, pasar yang biasanya ramai berubah mencekam. Pedagang lain menutup kios mereka lebih awal, sementara warga yang datang untuk belanja hanya bisa berdiri terpaku. Beberapa di antara mereka meneteskan air mata, tak percaya bahwa kios yang setiap hari mereka kunjungi menyimpan rahasia kelam sebesar itu. Dan ketika mobil polisi membawa Rani pergi, suara azan duha berkumandang dari kejauhan. Suara itu terdengar lirih, seolah menjadi pengingat bahwa di balik gemerlap kesuksesan yang cepat, kadang tersimpan dosa besar yang akhirnya terbuka di waktu yang tak pernah disangka. Hari-hari setelah penggerebekan itu menjadi masa paling mencekam bagi warga Banten. Pasar yang biasanya ramai mendadak lengang. Kios daging di Blok Selatan ditutup total dengan garis polisi, sementara aroma amis yang masih tersisa membuat banyak orang enggan melintas di sana. Kabar tentang tertangkapnya Rani menyebar cepat, bukan hanya di Banten, tapi juga di berbagai daerah lain melalui media sosial dan berita televisi. Semua bertanya-tanya hal yang sama. Benarkah daging yang dijual Rani selama ini bukan daging sapi, melainkan daging manusia? Polisi bergerak cepat. Semua barang bukti, termasuk potongan daging dari kios Rani dan dari freezer rumah kontrakannya, langsung dikirim ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi warga dan para pembeli setianya. Banyak yang resah, takut, bahkan menyesal telah membeli daging di kios itu. Seorang warga bernama Pak Darto, pedagang daging tua yang dulu sempat curiga, mengaku tak bisa tidur selama berhari-hari. "Saya merasa bersalah tidak melapor lebih awal. Andai saya tahu sedini itu," ucapnya saat diwawancarai. Sementara itu, Rani ditahan di kantor polisi untuk pemeriksaan lanjutan. Dalam ruang interogasi, ia lebih banyak diam. Matanya sembab, wajahnya tampak pucat. Setiap kali petugas bertanya dari mana asal daging yang ia jual, Rani hanya menjawab pendek, "Saya tidak sendiri." Namun tak satu pun dari ucapannya memberi petunjuk jelas. Ia seperti berada di antara rasa takut dan penyesalan yang dalam. Polisi mulai menduga ada pihak lain di balik kasus ini, seseorang atau sekelompok orang yang memanfaatkan Rani untuk menjalankan bisnis haram itu. Beberapa hari kemudian, hasil laboratorium akhirnya keluar. Dan kabar itu membuat seluruh Banten terpukul hebat. Tim forensik memastikan bahwa sebagian potongan daging yang ditemukan di kios Rani mengandung DNA manusia. Temuan itu diumumkan secara resmi dalam konferensi pers di kantor kepolisian setempat. Wartawan berdesakan di ruangan, lampu kamera menyala silih berganti, dan suara bisik-bisik memenuhi udara saat perwira polisi membacakan hasil uji dengan wajah serius. Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 12 sampel, 6 di antaranya menunjukkan kecocokan DNA manusia.
Dugaan kuat, pelaku telah mencampurkan daging sapi dengan jaringan manusia sebelum dijual ke masyarakat. Kabar itu menyebar seperti api. Media televisi nasional menayangkan liputannya sepanjang hari. Judul berita-berita online penuh kata, mengerikan, tak masuk akal, dan guncang Banten. Di media sosial, nama Rani menjadi trending. Banyak yang marah, ada pula yang menangis, terutama para pelanggan yang merasa tertipu. Saya sering beli di situ, bahkan untuk acara keluarga, ujar seorang warga sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Saya tak bisa membayangkan kalau benar yang dimasak di rumah kami itu bukan daging sapi. Pemerintah daerah segera turun tangan. Petugas kesehatan dikerahkan untuk memeriksa seluruh kios daging di pasar tradisional Sebanten. Setiap kios diwajibkan menunjukkan bukti asal daging yang sah dari rumah potong hewan. Sementara itu, banyak pedagang jujur ikut terdampak. Penjualan daging merosot tajam karena warga takut membeli. Sebagian besar pembeli kini lebih memilih lauk lain. Kami semua ikut kena imbasnya, keluh salah satu pedagang. Padahal kesalahan cuma satu orang, tapi nama pasar jadi rusak. Di sisi lain, rumah kontrakan Rani menjadi pusat perhatian warga. Sejak polisi menemukan freezer besar di dapurnya, tempat itu dijaga ketat. Di sana, petugas menemukan bukti tambahan, pisau potong, timbangan digital, serta beberapa karung kosong yang masih berbau amis. Semua barang itu kini menjadi barang bukti dalam berkas kasus yang akan dibawa ke pengadilan. Rani sendiri semakin tertutup. Dalam pemeriksaan terakhir, ia sempat menangis tersedu-sedu dan meminta maaf, meski belum mengaku sepenuhnya. Saya hanya ingin melunasi utang, katanya pelan di depan penyidik. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Tapi ucapan itu tak mampu menghapus luka dan trauma yang kini melanda banyak orang. Dan malam itu, saat berita hasil uji forensik ditayangkan di seluruh saluran televisi nasional, suasana Banten benar-benar sunyi. Tak ada lagi riuh pasar, tak ada lagi tawa pedagang. Hanya rasa ngeri yang menyelimuti seluruh kota. Banten bukan hanya kehilangan kepercayaannya pada seorang pedagang, tapi juga kehilangan rasa aman yang dulu menjadi kebanggaan mereka. Di ruang interogasi yang dingin dan sepi, Rani duduk dengan tangan terborgol di depan meja logam. Wajahnya tampak pucat, mata sembab menandakan ia sudah lama tidak tidur. Lampu di atas kepala menyala redup, hanya menerangi sebagian wajahnya. Di depannya, dua penyidik duduk diam, menatap setiap gerak-geriknya dengan penuh kewaspadaan. Suasana ruangan begitu tegang, hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung detik menuju pengakuan besar yang selama ini ditunggu banyak orang. Setelah beberapa jam diperiksa tanpa hasil, salah satu penyidik akhirnya berbicara dengan nada lembut. Rani, kami sudah punya semua bukti. Hasil laboratorium jelas menunjukkan bahwa daging yang kamu jual bercampur dengan jaringan manusia. Sekarang kami hanya ingin tahu, kenapa kamu melakukan ini? Pertanyaan itu membuat Rani menunduk. Bahunya bergetar, dan beberapa detik kemudian, air matanya jatuh tanpa suara. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, berusaha menahan tangis, sebelum akhirnya berkata lirih. Saya tidak melakukannya sendirian, Pak. Ruangan mendadak sunyi. Penyidik saling bertatapan, lalu meminta Rani melanjutkan. Ia menghela napas panjang, suaranya bergetar. Semua bermula karena utang. Saya terjerat pinjaman dari seseorang yang saya kenal di pasar. Awalnya hanya untuk modal dagang, tapi bunganya besar. Setiap minggu mereka datang menagih, dan kalau saya tak bisa bayar, mereka ancam akan menutup kios saya. Ia berhenti sejenak, menatap kosong ke arah lantai. Suatu hari, orang itu datang bersama dua pria yang tidak saya kenal. Mereka bilang ada cara cepat untuk melunasi utang. Saya hanya perlu menjual daging dari mereka, tanpa banyak tanya. Awalnya saya menolak, tapi mereka mengancam. Suaranya melemah. Ia menatap ke arah penyidik dengan mata berkaca-kaca. Saya takut, Pak.
Mereka bilang kalau saya melapor, keluarga saya akan celaka. Saya tak punya pilihan lain. Rani menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Petugas hanya diam, membiarkannya menangis. Mereka tahu, di balik air mata itu, tersimpan kenyataan yang jauh lebih gelap. Setelah beberapa saat, salah satu penyidik menunjukkan foto hasil barang bukti dari freezer di rumah kontrakannya. Ini ditemukan di dapurmu. Siapa yang mengantarkan semua ini? Rani memejamkan mata lama sekali, lalu menjawab pelan, mereka datang malam-malam. Kadang satu orang, kadang dua. Membawa karung hitam dari mobil pick-up. Saya disuruh menyimpannya di freezer, lalu mencampurnya dengan daging sapi agar tidak ketahuan. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi saya tahu, itu bukan sapi. Kata-kata terakhir itu membuat suasana ruangan seolah berhenti sejenak. Semua orang terdiam. Hanya suara tangis Rani yang terdengar pelan, penuh sesal dan ketakutan. Salah satu penyidik mencoba menggali lebih dalam, siapa nama orang yang memerintahmu? Rani menggeleng lemah, saya tidak tahu nama aslinya. Di pasar, semua memanggilnya Pak Ganda. Ia sering membawa mobil hitam dan menunggu di ujung jalan setiap malam. Petugas mencatat nama itu dengan cepat, sementara tim lain segera bergerak mencari identitas pria misterius tersebut. Di luar ruang interogasi, berita tentang pengakuan Rani mulai bocor ke media. Wartawan menunggu di halaman kantor polisi, berharap mendapatkan pernyataan resmi. Namun pihak kepolisian memilih diam hingga penyelidikan selesai. Sementara itu, warga Banten terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan perasaan campur aduk, antara marah, takut, dan kasihan. Beberapa warga menganggap Rani hanya korban, tapi sebagian besar menganggap perbuatannya tetap tidak bisa dimaafkan. Malam itu, Rani akhirnya memohon izin untuk menulis surat. Dengan tangan gemetar, ia menulis di atas selembar kertas yang diberikan petugas. Surat itu berisi permintaan maaf kepada semua orang yang pernah membeli dagangannya, kepada warga pasar, dan kepada keluarganya di kampung yang kini menanggung malu. Saya tahu saya salah besar, tulisnya. Saya tidak bisa membenarkan apapun yang telah saya lakukan. Tapi saya juga ingin dunia tahu. Saya bukan setan, saya hanya manusia yang salah jalan karena takut dan serakah. Ketika surat itu selesai, ia menyerahkannya pada penyidik dengan air mata menetes di pipi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia ditangkap, Rani bisa tertidur di balik jeruji, bukan karena tenang, tapi karena akhirnya rahasia yang selama ini menghantuinya telah terucap. Namun di luar sana, penyelidikan belum berakhir. Nama, Pak Ganda, kini menjadi kunci. Dan semua pihak tahu, pengakuan Rani hanyalah awal dari rantai gelap yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Setelah pengakuan Rani tersebar luas, Banten seolah kehilangan napasnya. Setiap sudut kota membicarakan kasus itu. Di warung kopi, di halte, di sekolah, hingga di masjid-masjid. Wajah Rani terpampang di layar televisi, surat kabar, dan media sosial. Ia bukan lagi pedagang muda yang ramah di pasar, melainkan simbol dari kejahatan yang tak pernah dibayangkan bisa terjadi di tengah masyarakat biasa. Namun di balik kemarahan dan rasa takut, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Luka batin yang menghantui warga yang pernah bersentuhan dengannya. Pasar tempat Rani berjualan kini seperti pasar mati. Banyak kios daging memilih tutup, meskipun tidak terlibat dalam kasus itu. Warga kehilangan kepercayaan. Saya tak sanggup lagi beli daging di pasar, ujar seorang ibu dengan wajah lesu. Setiap lihat potongan daging, saya langsung teringat berita itu. Para pedagang yang tak bersalah ikut menanggung akibat. Omzet mereka turun drastis, bahkan beberapa di antaranya memutuskan beralih menjual sayur dan ikan. Satu orang salah, tapi kami semua kena imbas, kata Pak Darto, pedagang daging senior yang kini lebih banyak termenung di depan kios kosongnya. Di sisi lain,
Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan dan Kepolisian berupaya keras memulihkan kepercayaan masyarakat. Mereka melakukan sidak ke berbagai pasar, mengecek surat resmi rumah potong, dan menegaskan bahwa semua pasokan daging harus berasal dari sumber yang terverifikasi. Polisi juga membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa pernah membeli daging dari kios Rani untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan. Langkah-langkah itu memang sedikit menenangkan, namun rasa trauma tak mudah hilang. Banyak warga yang bahkan berhenti makan daging untuk sementara waktu. Media nasional terus menyoroti sisi kemanusiaan dari kasus ini. Psikolog, ahli sosial, dan tokoh agama bergantian diundang ke acara televisi untuk membahasnya. Mereka sepakat bahwa kasus ini bukan hanya persoalan kriminal, tapi juga cerminan krisis moral dan tekanan ekonomi yang bisa membuat seseorang kehilangan arah. Seorang ustaz terkenal dari Serang bahkan berkata dalam siaran langsung, ketika rezeki dicari tanpa kejujuran, keberkahan akan hilang. Yang tersisa hanya azab dan penyesalan. Kalimat itu viral, menjadi pengingat keras bagi banyak orang yang menontonnya malam itu. Keluarga Rani di kampung halaman juga ikut menanggung malu yang luar biasa. Ibunya dikabarkan jatuh sakit setelah mengetahui perbuatan anaknya. Rumah mereka dijaga warga agar tak diganggu, namun cibiran tetap datang dari mana-mana. Seorang tetangga menceritakan, Bu Rani menangis setiap malam. Katanya, ia tak menyangka anaknya bisa terjerumus sejauh itu. Beberapa organisasi sosial mencoba menawarkan bantuan hukum dan rehabilitasi mental bagi keluarga tersebut, namun sebagian masyarakat menolak karena menganggap dosa Rani terlalu besar. Sementara itu, pihak kepolisian terus mengejar sosok Pak Ganda, pria yang disebut Rani sebagai otak di balik bisnis gelap itu. Mereka menelusuri jejak transaksi dan menemukan bahwa Rani memang menerima sejumlah besar uang melalui rekening dari seseorang yang belum teridentifikasi. Dugaan kuat, jaringan ini tidak hanya beroperasi di Banten, melainkan juga di beberapa kota lain. Penyelidikan melebar, dan publik semakin terpaku pada setiap perkembangan baru yang diumumkan polisi. Namun di tengah semua kekacauan itu, muncul juga rasa iba dari sebagian orang. Mereka melihat Rani bukan hanya sebagai pelaku, tapi juga sebagai korban dari tekanan hidup dan tipu daya orang lain. Beberapa lembaga kemanusiaan mulai mengkampanyekan pesan moral di media sosial dengan tagar belajar dari Rani, mengingatkan bahwa keserakahan dan putus asa bisa membawa manusia kehilangan nurani. Kasus ini bukan sekadar kejahatan, tulis salah satu aktivis. Ini peringatan bagi kita semua tentang betapa rapuhnya manusia ketika keimanan dan kejujuran mulai terkikis oleh tekanan dunia. Hari-hari berlalu, namun bayangan tragedi itu masih melekat kuat di benak warga. Pasar yang dulu menjadi tempat hidup, kini menjadi simbol peringatan. Setiap kali orang melintas di depan kios bekas milik Rani yang kini tertutup rapat dengan papan kayu, mereka menundukkan kepala, bukan hanya karena takut, tapi karena sadar bahwa kejahatan bisa lahir dari siapa saja, bahkan dari wajah yang dulu terlihat begitu polos dan ramah. Dan sejak saat itu, warga Banten tak lagi melihat pasar dengan cara yang sama. Di balik aroma daging segar dan senyum para pedagang, mereka kini tahu, kepercayaan adalah hal yang paling mahal di dunia, dan sekali ia hilang, butuh waktu yang sangat lama untuk bisa kembali. Hari demi hari berlalu, tapi bayang-bayang kasus itu masih menempel kuat di hati warga Banten. Pasar yang dulu riuh kini lebih sunyi dari biasanya. Kios-kios daging masih tutup sebagian, dan papan bertuliskan, daging segar Rani, kini telah dicopot, digantikan dengan tulisan kecil dari papan pengumuman. Dalam penyidikan kepolisian dilarang masuk. Bagi sebagian orang, tulisan itu bukan sekadar peringatan, melainkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali melewati kios tersebut, banyak warga masih menundukkan kepala, mengingat kembali betapa mudahnya kepercayaan mereka dipatahkan oleh seseorang yang dulu dianggap teladan. Namun dari tragedi itu, muncul banyak pelajaran yang menggetarkan hati. Pemerintah daerah mulai memperketat pengawasan terhadap peredaran bahan pangan.
Setiap pasar tradisional kini diwajibkan memiliki sertifikasi resmi dan jalur distribusi yang transparan. Pedagang diwajibkan menunjukkan asal-usul daging yang dijual, dan petugas kesehatan rutin datang melakukan pemeriksaan acak. Langkah-langkah ini diambil agar kejadian serupa tak pernah terulang lagi. Tapi di luar semua aturan itu, ada pelajaran yang jauh lebih besar tentang betapa berbahayanya keserakahan dan ketakutan ketika menguasai hati manusia. Kisah Rani menjadi pengingat bahwa kegelapan bisa tumbuh dari hal kecil, dari rasa terdesak, dari utang, dari keinginan cepat kaya, atau dari ketakutan akan kehilangan segalanya. Ia bukan monster sejak awal, ia hanya seseorang yang salah memilih jalan ketika hidup menekannya terlalu keras. Tapi seperti pepatah lama, sekali manusia menukar nuraninya dengan uang, maka ia bukan lagi mencari hidup, melainkan menggali kehancuran. Dan kehancuran itulah yang kini menelan seluruh hidupnya. Di tengah masyarakat, banyak tokoh agama, guru, dan bahkan para pedagang mulai menjadikan kisah ini sebagai bahan renungan. Di sekolah-sekolah, guru bercerita kepada muridnya tentang pentingnya kejujuran dalam mencari rezeki. Di masjid, khatib khutbah Jumat mengingatkan jamaah untuk tidak membiarkan kesulitan hidup menjauhkan diri dari jalan yang benar. Rezeki bisa datang dari mana saja, ujar seorang ustaz diserang, tapi bila datang dari cara yang menodai kemanusiaan, maka yang kita bawa bukan lagi berkah, melainkan kutukan. Sementara itu, keluarga korban dan warga pasar berusaha bangkit perlahan. Sebagian pedagang mulai membuka kiosnya kembali. Meskipun masih dibayangi ketakutan, mereka bertekad untuk memulihkan kepercayaan pembeli dengan cara jujur. Pemerintah pun memberikan bantuan untuk menata ulang pasar, agar kembali menjadi tempat yang aman dan layak untuk berdagang. Tapi mereka semua tahu, butuh waktu lama untuk menghapus kenangan kelam itu sepenuhnya. Rani sendiri kini menunggu proses hukum di balik jeruji besi. Setiap hari, ia duduk di sudut sel tahanan, menatap kosong ke arah jendela kecil yang menampakkan langit pagi. Dalam beberapa kesempatan, ia meminta izin untuk membaca Al-Quran dan berdoa dalam diam. Seorang sipir pernah mengatakan bahwa Rani sering menangis saat malam tiba, terutama ketika mendengar azan subuh dari masjid dekat kantor polisi. Ia tak lagi banyak bicara, hanya sesekali berbisik lirih, "Andai waktu bisa diulang, saya lebih memilih miskin daripada hidup dengan dosa sebesar ini." Kisahnya menjadi bahan renungan bagi banyak orang. Di media sosial, tagar pelajaran dari Banten menjadi viral. Ribuan orang menulis komentar, bukan untuk menghujat, tapi untuk mengingatkan diri sendiri dan sesama agar tak mudah tergoda oleh jalan pintas. Di antara komentar itu, ada satu kalimat sederhana yang mendapat ribuan tanda suka. Dari Rani, kita belajar bahwa setan tidak selalu datang dengan wajah seram. Kadang ia datang dengan senyum lembut dan tawaran yang tampak seperti solusi. Kini, Banten perlahan mulai pulih. Pasar mulai hidup kembali, meski tak seramai dulu. Tapi setiap pedagang, setiap pembeli, dan setiap warga yang pernah mendengar kisah ini, tahu satu hal pasti. Tragedi ini tak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Ia menjadi bagian dari sejarah, sebuah peringatan bahwa di balik hiruk-pikuk kehidupan, ada batas yang tak boleh dilanggar oleh siapapun. Dan di akhir kisah ini, Laudia Story menyampaikan satu pesan moral yang abadi. Jangan pernah menukar nurani dengan harta. Karena uang bisa membeli banyak hal, tapi tak akan pernah mampu membeli kembali rasa percaya dan kemanusiaan yang telah hilang.